Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita kembali untuk belajar tajwid. Sekarang kita akan masuk pada hukum mim, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah memudahkan urusan kita dan berikan pahala yang banyak nanti atas apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Alal muallif hafizahullahu ta'ala. Oke. Ini dulu? Buka dulu atau langsung? Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf itu ada yang mutamatsilain, huruf yang sama. Terus ada mutajanisen, satu makhraj namun beda sifat. Kemudian ada mutaqaribain yang berdekatan, dan terakhir ada mutabaidain yang berjauhan. Nah, dari ini keempat ini ya nanti intinya setiap huruf yang bertemu, huruf pertama dan kedua nanti ada hukumnya. Idgham, memasukkan. Baik itu idgham atau izhar. Ya. Gitu. Jadi kalau yang mutamatsilain itu kalau misal huruf yang pertama sukun ya pasti idgham biasanya. Ya. Terus kalau mutajanisen juga bisa idgham. Mutabaidain itu pasti izhar karena jauh. Terus setelah itu kita kemarin bahas lam ta'rif, yaitu alif lam. Oke. Jadi kalau alif lam qamariyah rumusnya itu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau alif lam jaga itu yang simple, yang gampang bisa dihafalkan. Sisanya ya alif lam syamsiah. Itu. Nah, alif lam qamariyah itu karena memang lam dengan huruf-huruf alif lam qamariyah itu jauh. Ya. Itu. Makanya ini diletakkan setelah mutabaidain. Nah, ibghi hajjaka al jauh dari makhraj lam, ya, al hajju, al ardu, al qamaru, al jibal gitu. Oke, itu alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah. Ya kalau alif lam syamsiah gampang karena tinggal dikasih tasdid. Ya. Jadi diidghamkan, dimasukkan. Syamsiah dimasukkan. Lamnya sudah tidak terbaca lagi. Oke. Al-lail. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan membahas hukum-hukum mim. Nah, oke. Jadi nanti juga itu berkaitan dengan huruf pertemuan dua huruf juga ternyata. Nah, nanti mim sukun bertemu apa? Nah, berarti dua huruf kan? Yang pertama mim, kedua apa? Nun sukun. Nah, pertama nun, kedua apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum qala udah. Paling awal. Mana sih? Hukum mim. Mim dan nun tasydid. Saat membaca mim atau nun tasydid, qari wajib memanjangkan gunnah sesempurna mungkin
baik disambung ataupun diwakafkan. Contoh, minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, itu dimaksimalkan gunahnya. Gunanya itu kalau nun 2 rakaat lebih. Itu 2 rakaat. Kalau secara kaidah itu dua harokat, setara Harokat. harokat secara matobi'i. Nah, Ya, ini memang tergantung nanti ini juga temponya. iya. Ya, kalau dia pelan, ya berarti gunanya bisa lebih lama. Iya. Kan pernah dengar kalau mim dan nun itu memang makomnya itu paling atas tuh kalau idgham. Yang Ya, falas kalau idghamnya. idgham karena dia kamil, sempurna Oh, masuknya. Dia ini dua-duanya sempurna nih. Ya, Huruf ini 2 ini aja. terus kemudian ada gunnah juga. Nah, Ya, selain idgham dia itu gunnah. Gunnah berarti dia dengung. Nah, dengungnya itu kadarnya itu 2 harokat. jadi sampat ya. Hah? Sampat. 2 Jadi kam harokat. 2, dengung 2. Jadi 4. Enggak. Jadi minal jinnati wan nas. Nah, itu 2. Itu 2. Oke. Ya, tapi kalau secara ini hitungan ya dua rakaat. Cuma kalau berguru itu bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 2. Tergantung tempo juga. Intinya jangan sampai terlalu cepat. Ya. Mungkin di situ juga bikin bagus bacaan kan. Memang di guna itu yang buat bagus bacaan juga. Walakin Allah Terus hammalatal hatab ya, terus fil yammi wala takhaf. enak kan? Enak. Nah, kalau misal nggak dengung jelek nanti jadi. Kalau nggak dengung gimana? Fil yammi wala takhaf. Iya. Hukum-hukum mim sukun. Pertama, Sudah masuk hukum mim sukun ya. Ya. Oh, ini apa ini? Oh, judul Itu besar. gunnah. Nun dan mim yang bertasdid. Oh. Hukum-hukum mim sukun. Hukum pertama, idgham. Definisi idgham secara etimologi dan terminologi sudah dijelaskan sebelumnya. Mim sukun diidghamkan apabila setelahnya ada satu huruf mim dengan memanjangkan gunnah. Oke. Sesempurna mungkin. Emang di mana kita baca gunnah? Udah ke sana? Mim sukun bertemu mim. Ya ini berarti sama seperti idgham, sama seperti tadi yang pertemuan dua huruf tapi sama ini. Huruf yang sama. Tapi ini khusus kalau mim. Oh, mim. Mim sukun bertemu mim. Gitu. Coba baca. Malahum minallah. Tapi terlalu lama itu. Malahum minallah. Nah, gitu. Kan 2 mim. 2, 4. Enggak kayak gitu. Langsung masukin aja berarti. Iya. Malahum minallah. Terus Lakum ma. Nah, oke. Hukum kedua, ikhfa. Menurut etimologi, ikhfa artinya menutupi. Adapun menurut terminologi, ikhfa adalah melafalkan sesuatu huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham, terbebas dari tasydid dengan tetap membaca gunnah pada huruf pertama, antara jelas dan dengung. Oke, jadi kalau yang kedua ikhfa. Makna dengan sifat di antara izhar dan idgham, yaitu mirip izhar dan mirip idgham, namun juga berbeda dengan keduanya. Tabel pada halaman
89 menjelaskan itu. Terus Makna terbebas dari tasjid yaitu suara huruf yang disembunyikan tetapi terpisah dari suara huruf yang disembunyikan di dekatnya. Makna dengan tetap membaca gunna pada huruf pertama yaitu suara gunna tetap tertahan pada huruf yang disembunyikan namun juga tidak bersama suara huruf yang disembunyikan di dekatnya. Tarmihim bi pakai ya kan rohnya tebal ta ro taru tarmihim bihijarah terus mim sukun diikhfa mim sukun diikhfahkan dengan guna apabila setelahnya ada satu huruf ba. Contoh, tarmihim bi tarmihim bihijarah. Oke, jadi kalau ikhfa ini mim sukun bertemu ba, udah cukup itu saja. Oh, itu saja ininya. Itu saja. Kalau tadi mim sukun atau mim idgham. Ikhfa yang mim sukun itu namanya nanti ikhfa syafawi. Pokoknya nanti semuanya ditambahin syafawi di belakang. Karena syafawi itu bibir artinya. Oh, izhar syafawi. Idgham syafawi. Idgham syafawi. Nanti ada idgham mimi. Pokoknya sebetulnya kasih syafawi biasa. Oke. Jadi ini mim sukun bertemu ba. Jadi didengungkan. Nah ini di sini dia tutup bibirnya, tapi enggak kenceng. Tarmihim bihijarah wa ma hum bimu'minin. Oke, mantap. Terus hukum ketiga izhar. Menurut etimologi, izhar artinya jelas dan terang. Menurut terminologi adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa menambah gunnah. Mim sukun dibaca izhar ketika setelahnya ada salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Selain mim dan ba berarti dibaca jelas. Am lam tunzirhum am lam tunzirhum. Yang pokoknya selain mim dan ba dibaca jelas. Iya. Kalau mim sukun bertemu selain mim dan ba. Am lam berarti. Am lam tun. Ya, mim sukun pertama lam, mim sukun bertemu lam, am lam. Terus lam mim Ketemu sukun ta. bertemu ta. Am lam tunzirhum. Oh, enggak usah dimasukin. Enggak ditahan, enggak masuk, jangan am lam tun, enggak. Tapi jelas am lam tunzirhum. Zirhum. Ya. La yu'minun. Jadi mim sukun di sini kan, tapi tetap sifat mim sukun jangan sampai hilang. Apa itu? Ya misal kayak bainiyah atau tawasud pertengahan, kan pertengahan itu ada aliran dikit. Am lam tun, jangan langsung putus. Am lam tun. Gitu. Am lam tunzirhum. Oke. La yu'minun. Terus wahum fiha. Jangan dikatup langsung ya. Dia jadi jangan binaya antara keras dan lunak. Jadi tengah-tengah. Ya. Wala jangan langsung putus. Walahum fiha. Walahum fiha. Ya, karena dia masuk langsung putus. Lam Umar. Lin Umar. Harusnya ada dikit aliran. Walahum fiha. Mantap. Terus lama-lama udah bisa ini gara-gara paham, jadi gara-gara belajar.
Perhatian, Ah, qari harus waspada, jangan sampai mengikhfakan mim sukun apabila setelahnya ada waw dan fa, karena makhraj mim menyatu dengan makhraj waw dan mendekati fa. Oh, jangan sampai ikhfa ini apa lagi? ya, ikhfa Jangan sampai samar, menutupi. nutupi. Jadi samar ya. Wahum fiha Ya itu wahum terlalu lama. Nah, kayak gitu itu yang salah. wahum fiha Nah, itu benar. wahum fiha aydihim wa ma khalfahum wala yuhitun ay ay aydihim wa ma khalfahum wala yuhitun. Antuk-antuk ya. Oke. Itu jam berapa antuk? Jam 11. Sama lah. Oke. Jadi intinya di sini jangan sampai ikhfa atau mungkin bahkan idgham ya, apalagi terutama di huruf wawu dan fa. Karena wawu dan fa itu satu makhraj dengan mim dan ba. Lahum fi, nah sama-sama di bibir. Wa juga lahum wa. Jangan sampai lahum wa, lahum fa gitu. Lahum fa. Jangan sampai idgham atau ikhfa. Pokoknya jangan sampai terlalu lama. Lahum fiha. Ya, seperti itu. Lahum fiha. Alir dikit karena menunaikan sifatnya bainiyah, menunaikan sifat bainiyah. Tapi jangan terlalu lama. Lahum fiha aydihim. Oke. Perbedaan antara izhar, ikhfa, dan idgham. Izhar mengeluarkan dua huruf pertama dengan meninggikan keduanya. Huruf pertama suaranya jelas. Ikhfa mengeluarkan dua huruf dengan meninggikan satu saja. Huruf pertama suaranya jelas. Idgham mengeluarkan dua huruf dengan meninggikan satu saja. Huruf pertama berubah ke huruf kedua dengan meninggikan keduanya. Suaranya jelas. Ini dua-duanya jelas. Ikhfa dengan meninggikan satu saja. Suaranya jelas. Mengerti? Catatan, langsung dulu ya. Tanda idgham mim sukun dalam tulisan mushaf adalah tidak diberi sukun dan mentasydid huruf tersebut. Contoh, ma lahum minallah, lakum ma. Oke, mantap. Sebenarnya saya bisa baca tapi saya nggak ngerti. Ini tandanya ini loh. Jadi mim sukun yang di sini nggak dikasih tanda harokat, ya. Terus yang mim sukun yang kedua itu kasih tasdid. Kan kalau huruf bertasdid itu kan tandanya ada dua huruf nih. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Nah jadi kayak gitu. Jadi ini nggak dikasih sukun. Kalau nggak dikasih, apalagi ini tasdid berarti di sini taruh sukun ya? Iya. Ini juga. Terus tanda ikhfa mim sukun dalam tulisan mushaf adalah tidak diberi sukun tanpa mentasdid huruf tersebut. Wama hum ma-nya jangan terlalu panjang. Wama hum bimu'minin. Wama hum bimu'minin. Oke. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Tahan.
tarmihim bihijarah, Nah itu. tarmihim Ta. bihijarah, Ta. tar ta ta da Ta. ta Ro. da Tar. Taru. ta ro tarmi Tarmihim. tarmihim bihijarah. Ahsan. Terus terakhir yang ketemu 3. Tanda izhar mim sukun pada tulisan mushaf adalah kepala ko tanpa titik di atas mim. am lam tunzirhum la yu'minun. Yang mana ya? am lam tunzirhum la yu'minun. Yang mana? Am Lam tunzirhum la. Ya, ada 3 tuh. Itu idhar semua. Am lam tunzirhum la yu'minun. tanda izhar mim. Nah ini tandanya itu dikasih ini, dikasih sukun. Ditaruh sukun. Kalau ini kan nggak dikasih. Iya. Mim. Am lam tunzirhum la yu'minun wa hum fi. Ini nggak diputus. Ini satu ini. Oh gitu. Bacaan. Ya kan kurungnya di sini. Iya, gua kira ini koma. Am lam tunzirhum la yu'minun wa hum fiha. Oke. Lanjut? Iya. Ya. Lanjut ini. Iya. Hukum-hukum nun. Kesalahan paling menonjol saat melafalkan mim sukun. 1. Memperpanjang durasi waktu gunnah lebih dari ukuran semestinya saat mim sukun dibaca izhar. Contoh, an'amt, harusnya gitu, atau izhar an'amta alaihim. An'amta. Nah, makanya nggak boleh berlebihan. Jadi nggak boleh panjang. An'amta alaihim. Nah, salah berarti. An'amta. Nah, harusnya kayak gitu. Nggak boleh ditahan. An'amta alaihim. Pokoknya kalau sukun satu harakat aja. Iya. An'amta. Iya emang. Jadi kalau sukun intinya kalau sukun terus dia izhar berarti satu bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau mim sukun itu gampang karena idgham ketemu mim, ikhfanya ketemu ba. Izharnya semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kan gampang tuh ingatnya. Ya selama ini gue kirain kalau ada nun didengung, ada mim didengung, dan panjang kan, karena ininya paling atas. Ternyata tidak harus tidak semua ya. Harus sesuai hurufnya. Ini ketemu cuma ketemu ba sama cuma ketemu mim, nun ketemu mim. Enggak, kalau hukum nun sukun beda lagi nanti. Oh, beda lagi nih ya. Kalau ini masih bahas mim sukun. Pokoknya kalau ada mim sukun, oh ini pembahasan mim sukun kemarin. Nah, itu. Ya, ini masih mim sukun bukan nun. Wow. Terus yang kedua biasanya memperpendek durasi waktu guna ketika mim sukun diidghamkan. Nah, ini juga atau diikhfahkan. Jadi jangan buru-buru. Bisahirah. Oke. Lakum ma. 3. Membiarkan adanya celah di antara dua bibir saat diikhfahkan. Ini hal baru yang dibuat-buat. Contoh, tarmihim bihijarah. Nah, kalau ini namanya nggak boleh furja. Kalau Syekh Aiman itu tidak Syekh Aiman yang sekarang itu tidak menggunakan furja. Furja itu membuka sedikit. Oh, yang itu yang kemarin di perdebatan itu ya? Iya. Kayak gitu. Terus 4.
mengikhfakan mim sukun saat bertemu waw dan fa. Contoh, fahum fiha alaihim wala al, ala, alaihim alaihim wala. Mantap. Nah, Antum ngantuk sih. alaihim wala, karena wawu sama fa ya, karena wawu sama fa itu satu makhraj dengan mim, jadi terkadang kesalahan di situ ditahan. Alaihim wala, ini enggak boleh ya. Alaihim wala. Nah gitu, harus tepat saja, tapi tetap jaga tempo, sifat mimnya, maksudnya bainiyah tetap ada. Alaihim wala, jangan terlalu lama. Alaihim wala gitu. Alaihim wala. Nah ini kalau di Tuhfatul Atfal, di kitab Tuhfatul Atfal itu disebutkan juga, wahdar lada wawin wafa antakhtafi likurbiha walitihadi fa'rifi. Jadi wahdar, hati-hatilah, lada wawin, kalau mim sukun ketemu waw atau fa, wawin wafa antakhtafi, hati-hati jangan diikhfakan. Kenapa? Walid likur biha walitihadi ahrifi. Jadi karena kedekatan makhraj, maksudnya karena makhrajnya di bibir gitu, nggak boleh diikhfakan. Kalau ikhfakan ada dengungnya juga, jadi nggak boleh. Ikhfa ini kenanya sama huruf-huruf yang di bibir. Enggak, kalau ikhfa ini ya ikhfa yang mim sukun, hukum mim sukun, ikhfanya hanya ketemu ba saja. Selain itu idhar semua. Ya. Oke. Amba, ya. Imba, ya. Nah gitu ya, jadi jangan sampai kita membaca walahum fiha, ini salah ya, nggak boleh ditahan dengung. Ya. Terus apa lagi, satu lagi, alaihim wala ya, harus cepat. Alaihim wala harus jelas ini kan. Fiha. Jangan diikhfa ya, mengikhfa jangan diikhfa, harus jelas ya. Walaihim wala. Alaihim wala. Itu terlalu lama tuh tadi. Alaihim wala. Nah gitu. Alaihim wala. Nah, oke. Ya, jadi jangan terlalu lama. Oke. Tarmihim bihijarah. Ya, kalau itu lama. Tarmihim bihijarah kan ketemunya ba. Itu ikhfa baru. Oh iya. Itu ketemu ba. Oh iya. Maka baru ikhfa. Iya, kita harus perhatikan nih huruf itu ketemu siapa. Tarmihim bihijarah. Iya. Ya. Kalau yang tapi nggak usah terlalu ditutup banget ya. Kalau ba tarmihim bihijarah. Iya, enggak. Tarmihim. Ini nggak perlu kencang-kencang, biasa aja. Tarmihim. Tarmi. Kalau dulu kan tarmihim, gue gituin. Biar kalau enggak tarmihim gitu. Tarmihim. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tahu, insyaallah ya. Amin. Mungkin sampai sini dulu. Kita hukum mim sukun dulu. Siap. Ya. Mungkin kayaknya boleh ditulis, ada apa catatan? Kamu tulis apa? Syafawi. Nggak ada emang. Nggak ada di sini nih. Jadi nama lainnya kalau untuk menyebutkan nama hukumnya di sini, kalau yang mim sukun itu ada tambahan syafawi di belakangnya. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, idhar syafawi.
idgham, idgham gunna, syafawi. terus Cuman itlaf. untuk idgham ini nanti ada ininya, ada beberapa nama lain. Yang terkenal adalah idgham mimi. Idgham mimi. Kenapa? Karena mim temu mim, idgham mimi. Oh, udah itu aja. Ada lagi Hurufnya itu aja. hurufnya Udah. itu mim, Mim, ketemu mim. mim. Itu mimi udah. Iya. Oh, Heeh. spesial banget ya. Iya. Sendirinya dia. Tapi ada namanya. Atau nama lainnya idgham mislain. Idgham mimi, mim ketemu mim. Iya. Yang tadi itu yang mana ya contohnya? Malahum. Tadi ada kayaknya itu. Yang mimnya ditasdid. Nah, ini kan? Iya. Malahum. Iya. Ini idgham mimi. Oke. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tutup dan baik. Enggak ada pertanyaan? Enggak dong. Enggak. Oke. Kalau saran aneh barangkali bisa di di murojaah. Udah tadi. Oh, yes. Kan antum enggak ada maghrib. Oh, aneh maghrib ada. Di mana? Belakang. Cuma langsung balik. Iya, maksudnya maghrib enggak ada. Ya udah gua murojaah tadi. Masya Allah. Tadi Alhamdulillah. pas maghrib gua murojaah dari sini. Sampai mana itu? Ya sini gua baca lagi nih. Ilmu tajwid ini. Iya, oke. Sampai di sini. Nah, sampai di sini. Tuh, sampai sini gua murojaah. Sini belum. Insyaallah. Atau kalau misal biar kuat itu sebetulnya salah satu cara menguatkan kita nih, kita mempelajari satu kitab, salah satu cara menguatkan atau untuk dihafal, biar kita hafal itu dengan meringkas. Diringkas, pokoknya nggak masalah kalau yang tahu cuma kita saja, cuma antum sendiri nih yang tahu. Yang penting antum sudah meringkas, dan ketika meringkas itu minimal sekali ada satu contoh. Jadi kalau misal kita ngeringkas nih kaidahnya apa nih, tapi nggak kasih contoh, ini kadang susah juga. Tapi ini kayaknya semua udah ringkasan ini. Ini semua udah ringkasan. Ya. Kalau untuk menghafalnya kan susah juga. Iya. Karena banyak. Betul. Apalagi ini Syida, Rabia. Kayak penjelasan Syida aja cuma segitu. Mau diringkas? Ya kan? Semuanya penting. Oke, mungkin kita baca dulu. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.